Kemudian dikatakan azimal hamah. Kalimat berikutnya dari Hindun adalah Rasulullah itu azimal hamah, artinya Rasulullah punya ukuran kepala yang besar. Kemarin sudah disebut dalam hadis sahih. Kemudian kepala Rasulullah tidak bulat, bundar gitu tidak, tapi agak lonjong. Ada lonjongnya. Tidak bulat secara sempurna. Ukuran kepalanya besar. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian rajilas sya'ri. Rambut Rasulullah itu bergelombang. Tapi bukan keriting, bergelombang. Dan juga tidak lurus. Tidak lurus seperti lurusnya orang-orang Asia Timur ya. Orang Cina, orang Korea itu lurus rambutnya. Ini enggak, Rasulullah bergelombang. Ikal. Itu rambut Nabi SAW. Kemudian dikatakan di sini, inin farakat aqiqatuhu farakaha. Ketika rambut Rasulullah itu bisa dibelah, maka beliau membelahnya. Ketika beliau menyisir rambutnya, yang panjang itu kadang-kadang dibelah oleh Nabi SAW. Ketika memungkinkan untuk dibelah, dia belah rambutnya. Wa illa fala, jika tidak memungkinkan, maka dibiarkan rambutnya terurai begitu. Kemudian yujawizu sya'ruhu syahmata uzunaihi iza huwa waffarahu. Kemudian disebutkan di sini bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana sudah dijelaskan pada hadis sebelumnya, itu melewati cuping telinga. Panjangnya rambut Nabi itu melewati cuping telinga, sampai dalam riwayat yang lain dikatakan sampai menyentuh bahu. Itu panjangnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian dikatakan di sini azharal laun, warna kulit Nabi itu azhar. Azhar ini adalah kulit berwarna putih bercampur kemerahan. Putih bercampur merah kulit Rasulullah. Jadi tidak putih putih total begitu, putih saja. Putih polos tidak, tapi ya bercampur warna merah. Wasi'al jabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ukuran dahi yang luas. Jadi dahi Rasulullah itu luas, baik secara vertikal maupun horizontal. Dahinya luas. Kemudian azajjal hawajib. Azajjal hawajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hajib itu hajib mufradnya hajib. Hajib itu adalah tulang di atas bagian mata, ini alis ya. Tulang. Tempat tumbuhnya alis mata itu. Itu namanya hawajib. Di situ tumbuh, di tulang itu tumbuh daging, ada kulit, ada bulu-bulunya, ada alis ya. Dan setiap orang punya dua hajib, dua alis itu. Zajat itu artinya tulul hajibaini. Alis Rasulullah itu panjang. Alisnya panjang, kemudian lentik, panjang, lentik dan lebat. Jadi alis Rasulullah itu lebat dan lentik. Ya. Kemudian dia memanjang sampai sampai di bagian ujung mata. Alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawabigh. Maksudnya alisnya itu sempurna. Bulu-bulu yang tumbuh di alisnya itu sempurna, lebat, lentik dan memanjang. Min ghairi qaranin. Tanpa ada qaran. Qaran itu maksudnya antara alis kanan dengan alis kiri itu tidak menyambung, tidak menyatu gitu. Artinya ada terpisah. Ada batas ya, ada batas. Terpisah oleh kulit ya. Terpisah, tidak bersambung antara alis kanan dengan alis kiri. Jadi itu salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alis Nabi yang dijelaskan oleh Hindun ibnu Abi Halah. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Di antara dua alis Nabi itu ada urat. Ada melintang satu urat, yang urat itu dipenuhi darah apabila beliau marah. Ketika beliau marah, terlihat urat itu. Ya, ketika beliau Nabi sedang marah, karena Nabi ada juga marah ya. Tapi marahnya Rasulullah itu marah lillahi ta'ala, marahnya itu syar'i. Nabi marah ketika hukum-hukum Allah dilanggar. Nabi marah ketika ketika seseorang itu menghina agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi marah itu uratnya terlihat itu di antara dua alis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian disebutkan lagi aqnal irnin. Aqnal irnin artinya Rasulullah itu memiliki hidung yang mancung. Hidung Rasulullah itu mancung. Lahu nurun ya'luhu. Di hidung yang mancung itu ada cahaya. Ya, dilengkapi dengan cahaya, dilengkapi dengan cahaya, bercahaya hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mancung, bercahaya lagi, bersinar lagi hidungnya itu. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Bagi orang yang tidak memperhatikannya dengan seksama, lihat sepintas itu, seolah-olah hidung Rasulullah itu tinggi, batang hidungnya tinggi dan sama dengan bagian atas dan bagian bawahnya sama. Padahal yang dilihat itu bukan hidungnya, bukan batang hidung Rasulullah itu tinggi dan rata sejajar, bukan. Tapi yang terlihat itulah cahaya dari hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bentuk aslinya hidungnya itu mancung. Hidungnya mancung, bukan rata, tinggi rata bukan. Yang terlihat itu hanyalah cahaya yang memancar dari hidungnya. Kemudian kemudian dikatakan lagi tentang Rasulullah di sini, kassal lihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang tebal. Jadi salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sunnah fitrah, adalah memelihara jenggot. Itu merupakan bagian dari sunnah fitrah, dan ini merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas itu di dalam hadis-hadisnya, memerintahkan umatnya itu untuk membiarkan janggut itu tumbuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Bahkan orang-orang yang mencukur jenggot itu sebenarnya tercela dalam agama berdasarkan nas-nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama. Kalau kita membahas tentang jenggot itu sudah dibahas oleh para ulama. Sepakat itu lintas mazhab. Jadi jangan dianggap jenggot itu terkait dengan golongan tertentu, ormas tertentu, aliran tertentu, tidak. Itu sepakat lintas mazhab. Coba tanya seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, semua sepakat. Kalau ditanya, itu terlepas dari hukum halal haram ya. Boleh tidak? Boleh atau tidak? Tapi kalau kita tanya sebaiknya bagaimana? Kita ambil pertanyaan umum saja. Sebaiknya semua sepakat. Sebaiknya berjenggot. Itu terlepas dari hukumnya, ini apakah haram atau halal kita mencukur. Kalau kita tanya semua itu. Dan mereka tidak terlibat dengan perbedaan kita sekarang ini. Tidak terlibat dengan perbedaan aliran kita sekarang ini. Mereka enggak terlibat dengan NU, enggak terlibat dengan Muhammadiyah, enggak terlibat dengan ini itu. Mereka berbicara berdasarkan dalil, berdasarkan fakta yang ada. Rasulullah, sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama-ulama mazhab yang mu'tabar, semuanya sepakat. Dan karena memang Rasulullah pun begitu. Kathul lihyah, dia punya janggut yang tebal. Ini salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahlal khaddain. Pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datar. Jadi pipinya itu tidak tembem. Kalau bahasa kita tembem. Di sini dikatakan laisa murtafi'ain. Pipinya itu tidak meninggi. Tidak tembem, tapi pipi Rasulullah itu sahlal khaddain. Seperti datar begitu, tidak tembem, tidak membengkak pipinya itu. Kemudian dhali al-fami. Mulut Rasulullah, ukuran mulut Rasulullah itu besar, mulutnya besar, ukuran mulutnya besar. Tapi besar ini jangan dipahami besar dari telinga kanan ke telinga kiri, itu mulut tidak begitu. Jadi pokoknya yang disebut tentang Rasulullah itu yang paling ideal. Yang paling bagus, yang paling cantik, kalau orang lihat semua suka, ingin seperti itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daqiqul masrubah. Rasulullah memiliki bulu-bulu dada yang tipis. Jadi di dada Rasulullah ditumbuhi bulu-bulu tipis memanjang sampai ke bagian pusat. Dari dada ke pusat itu ditumbuhi bulu, tapi bukan bulu yang tebal, bulu-bulu dada yang tipis. Kemudian ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Leher Rasulullah itu seperti boneka yang terbuat dari belalai gajah. Mungkin masa itu ada boneka-boneka dibuat dari belalai gajah. Kan itu mahal ya belalai ya. Ketika dibuat kerajinan tangan seperti boneka dan sebagainya, cantik dia.
Jadi digambarkan oleh Hindun ini, Rasulullah itu lehernya seperti leher boneka yang terbuat dari belalai gajah. Jadi di sini dia ingin menceritakan sifat keindahan leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, leher Rasulullah yang sangat bagus, warnanya, warna kulitnya, kemudian kesesuaiannya, ya, sesuai dengan tubuhnya. Jadi lehernya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tapi sangat ideal. Mu'tadilul khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya postur tubuh yang sangat mu'tadil, sangat ideal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar gitu. Kemudian badinun mutamasik. Kalimat berikutnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya berisi dan kekar, mutamasik itu kekar tubuhnya. Kadang-kadang orang tubuhnya berisi tapi loyo, ya, tidak kekar. Ini berisi tapi kekar. Ali bin Abi Thalib kemarin itu sudah menceritakan walam yakun bil mutahham. Nabi itu tidak gemuk. Jadi maksud berisi ini bukan gemuk. Jadi kita bisa bayangkan tubuh Rasulullah tubuh yang kekar. Bukan kurus. Nabi juga bukan kurus, sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tidak kurus tapi juga tidak gemuk. Tubuh Rasulullah itu ideal, berisi dan kekar, badinun mutamasik. Jadi antara apa yang disampaikan oleh Hindun dengan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kemudian di sini kata pensyarah, beliau ingin menjelaskan bahwasanya tubuh Rasulullah itu menunjukkan kekuatan dan kekekarannya. Tubuhnya kekar dan kuat. Kemudian sawaun al-batnu was-sadru. Sawaun al-batnu was-sadru. Antara dada dan perut Nabi itu sejajar. Jadi dada dengan perutnya sejajar. Jadi tidak terjadi offset, ya. Kalau kita sering offset, Pak. Ini Ramadan alhamdulillah mungkin sudah sejajar, tapi setelah Idul Fitri nanti offset lagi itu. Rasulullah tidak. Bahkan di usianya yang sudah tua, yang sudah senja begitu tubuhnya. Kalau anak sekarang bilang apa namanya? Six pack, ya. Six pack. Ya, antara dada dengan ini sama sejajar. Berisi, kekar. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rambutnya sudah beruban, meninggal 20 uban tapi tubuhnya tetap sehat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Aridus sadri. Aridus sadri artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dada beliau itu luas, lebar. Dada Nabi lebar. Dalam riwayat yang lalu dikatakan ba'ida ma bainal mankibain. Rasulullah itu jarak antara bahu kanan dengan bahu kiri itu luas, lebar, jauh, ya. Nampak kekar, tidak sempit apa ya. Kemudian sebutkan lagi di sini Dhahmul karadis. Tulang-tulang persendiannya itu besar. Jadi memang membentuk kekar, ya. Tubuh yang kekar seperti apa coba kita bayang-bayangkan itu. Di bagian-bagian persendiannya itu nampak menonjol gitu tubuhnya kekar. Biasanya para olahragawan itu nampak itu, ya, seperti itu. Anwarul mutajarrid. Anwarul mutajarrid maksudnya bahwa anggota tubuh Rasulullah itu bersinar, ya, bercahaya. Al-mutajarrid minasy'ari artinya tidak dipenuhi dengan bulu-bulu yang tebal. Jadi di tangan kaki Rasulullah itu tidak dipenuhi dengan bulu-bulu yang tebal. Ada juga yang mengatakan mutajarrid di sini maksudnya mutajarrid ketika Rasulullah tidak memakai pakaian yang menutupi tangan ataupun betisnya, terlihat cahaya memancar dari tubuhnya itu. Ketika badan Nabi tidak ditutupi oleh kain. Kemudian mausulun ma bainal labbati was-surrati bi sya'rin yajri kal khatti. Antara labbah ini adalah bagian lobang yang ada di atas perut ini. Yang di bagian dada bawah, ya. Bawah dada Rasulullah ini ada lobang di sini. Itu di situ sampai ke pusatnya itu ditumbuhi dengan bulu-bulu yang halus membentuk seperti garis. Nah, mirip dengan kalimat daqiqul masrubah tadi. Ada bulu-bulu halus yang tumbuh di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bagian yang berlobang ini sampai ke pusat itu ditumbuhi bulu halus membentuk seperti garis. Kemudian aris sadyaini wal batni.
apa namanya, bagian dada Rasulullah ini, sadyun itu kalau apa, payudara itu bagian apa. Ya. Keduanya itu dan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditumbuhi dengan bulu-bulu selain yang disebutkan tadi. Jadi bagian ininya itu tidak ada bulu sampai bagian apa di bagian perut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulu kecuali pada bagian yang disebutkan tadi. Dari bagian yang berlubang ini sampai ke pusat, itu saja. Jadi tidak semua badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan bulu-bulu. Kemudian asy'aruz zira'aini wal mankibaini wa a'ali as-sadri. Kemudian di bagian lengan Rasulullah dan di bagian bahu Rasulullah dan di bagian atas dada Rasulullah itu ada sedikit bulu-bulu yang tumbuh di situ. Jadi luar biasa bagaimana Hindun ini bisa menceritakan sedemikian detail tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahbur rahah, telapak tangan Rasulullah itu luas. Syaznul kaffaini wal qadamaini, kedua telapak tangan dan kaki Rasulullah itu tebal. Tebal di sini bukan artinya kasar, karena memang Anas bin Malik pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tangannya sangat lembut selembut sutra. Jadi tebal di sini bukan artinya kasar. Jadi tebal satu sisi dan lembut di sisi yang lain. Kemudian khamsanul akhmasain, telapak kaki Rasulullah itu kan ada bagian di bawah telapak kaki kita yang meninggi itu. Kalau kita menginjak lantai dia nggak kena lantai itu. Jadi itu bagian bawah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agak meninggi itu tidak terlalu tinggi, akan tetapi ukurannya adalah sedang dan sangat ideal. Bagian telapak kaki bawah yang agak menjulang ke atas, kalau kita menginjak lantai itu tidak begitu menyentuh. Jadi kaki Rasulullah itu tidak semuanya menyentuh, tapi ada sedikit meninggi ke atas, tapi tidak terlalu terlihat. Masihul qadamain, kedua telapak kaki Rasulullah tidak ada tidak ada garis-garis atau pecah-pecah. Kulit telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pecah-pecah. Mulus ya, mulus kakinya itu. Apa bahasanya? Susah juga mengungkapkannya ini. Masihul qadamain, anna qadamaihi amlasan. Telapak kaki Nabi itu mulus, laisa fiha takassur, tidak ada pecah-pecah, tidak ada garis-garis. Ya. Jadi tidak ada kutu air, kaki Nabi itu tidak ditumbuhi kutu air ya. Kira-kira begitulah bahasanya. Jadi indah. Kalau kita lihat itu telapak kaki anak bayi itu ya, senang kita lihatnya. Bahkan bisa kita cium-cium lagi kita ke muka kita ya. Telapak kaki anak bayi begitu. Kalau telapak kaki kita jangan coba-coba itu. Bahaya. Jadi ingin disampaikan begitulah telapak kaki Rasulullah itu indah. Sampai telapak kakinya indah. Jadi kalau telapak kakinya sudah indah, bagaimana dengan wajahnya ya? Ya organ yang paling mulia dalam struktur badan kita itu. Telapak kakinya saya begitu. Yambu anhumal ma, sampai beliau mengatakan yambu anhu, kalau seandainya air diletakkan di situ, maka air tidak akan tertahan di telapak kaki Rasulullah. Kalau disirami air tidak akan tertahan, air itu akan mengalir. Sampai masalah seperti itu Hindun menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau di kaki kita ada pecah-pecah. Ada pecah-pecah, ada garis-garis, tentu akan bersarang air di situ, kuman dan sebagainya. Kaki Nabi tidak seperti itu. Idza zala qala'an, sedikit lagi, apabila Nabi berjalan, melangkah, maka langkahnya itu terangkat dengan kuat. Tadi tidak menyeret-nyeret tanah. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu berjalan dengan tegap, dengan sigap, semangat, ya, energik. Yakhtu takaffian. Ketika beliau melangkah dengan mantap ya. Wa yamshi haunan, tapi Nabi berjalan dengan tenang. Jalannya mantap, tegap, semangat, tapi jalannya tenang. Tidak tergesa-gesa. Kemudian tidak ada nuansa kesombongan. Ada orang jalannya angkuh. Dari jalannya kita lihat ada nuansa keangkuhan di situ. Ini enggak, Rasulullah bagus jalannya. Orangnya sehat, semangat, tapi jalannya tidak ada kesombongan. Langkahnya lebar ya, zari'ul misyah, ketika Nabi melangkah langkahnya itu luas, lebar.
Lakin biduni takalluf, namun tidak takallufnya tidak berlebih-lebihan. Idza masya ka'annama yanhattu min sababin, apabila Nabi berjalan seolah-olah beliau sedang berjalan di sebuah jalan yang menurun. Wa izal tafata iltafata jami'an, kalau Nabi menoleh maka menoleh dengan seluruh tubuhnya. Kalau ada orang di belakang, Nabi bukan hanya melihat orang dengan kepalanya saja, menoleh dengan kepala, tapi dengan seluruh tubuhnya. Nah, ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khafidut tarfi, pandangan Rasulullah itu sering menunduk. Lebih banyak Nabi melihat ke bawah daripada beliau menengadah ke atas. Nazaruhu ilal ardi atwal min nazarihi ila sama. Pandangan Nabi ke bumi lebih panjang daripada pandangannya ke langit. Jullu nazarihi al-mulahazah. Pandangan Rasulullah, ketika Rasulullah melihat sesuatu itu mulahazah, pandangan yang sifatnya mengamati. Cara Rasulullah melihat itu, melihatnya dengan mengamati. Kalau mengamati berarti di situ ada ibrah, di situ ada tafakkur, ada tadabbur. Jadi Rasulullah ketika melihat sesuatu dia tafakkur. Bukan pandangan hirsin, laisa nazara hirsin, kata para ulama, bukan pandangan orang yang rakus. Pernah lihat orang yang, mungkin nanti sore bisa kita lihat, udah lapar seharian, tengok makanan, tengok mie goreng di depan, bagaimana cara kita melihat mie itu? Orang lapar nggak pernah lihat makanan, tengok makanan, itu pandangan nazara hirsin, pandangan rakus, pandangan nafsu, ya, pandangan yang bernafsu. Pandangan Rasulullah tidak bernafsu, tapi pandangannya mulahazah. Pandangan Nabi itu ta'ammul, tadabbur, melihat sesuatu itu dia ambil pelajaran di situ. Apa yang terkandung di situ? Sehingga pandangan Rasulullah itu menghasilkan ilmu. Nah, jadi itu dari segi nazar pun itu bisa menentukan kualitas seseorang. Pandangannya ini pandangan nafsu, pandangan apa ini? Atau pandangan mulahazah, pandangan yang sifatnya mengamati. Rasulullah dikatakan jullu nazarihi al-mulahazah. Semua pandangan Rasulullah itu adalah mulahazah. Yasuku ashabahu. Kalau berjalan Nabi itu berada di belakang. Nabi persilahkan sahabatnya di depan. Nabi berjalan di belakang mereka. Karena beliau itu seorang pemimpin yang mengayomi. Dari cara berjalan saja sudah apa? Beliau tidak ingin selamat sendiri. Tapi kalau berhadapan dengan musuh, Nabi di depan. Itu sahabat berlindung di belakang Rasulullah ketika dalam posisi bahaya. Kemudian yabduru man laqiya bisalam. Ketika berjumpa dengan orang, Nabi selalu memulai dengan salam. Padahal etikanya kan sebenarnya kalau yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua, kan begitu ya. Apalagi kita sebagai umat, seharusnya kita dulu mengucapkan salam kepada Nabi. Enggak, Nabi kalau ketemu sama orang, dia dulu yang mengucapkan salam. Bahkan ketika bertemu dengan anak-anak, ketika Nabi lewat di sekelompok anak-anak yang sedang bermain, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Itu hadisnya sahih. Jadi betul-betul Rasulullah mengakui eksistensi anak-anak itu. Mengakui keberadaan mereka, memuliakan mereka, memanusiakan mereka. Sekarang kita, tabiat itu tidak ada sama kita. Sering sekali kita mengucapkan salam hanya untuk ustaz aja. Ada ustaz, Assalamualaikum ustaz. Sama orang lain yang bukan ustaz, tidak ada itu salam. Apalagi sama anak-anak. Anak-anak nggak dianggap, nggak masuk dalam hitungan itu. Seolah-olah mereka belum sempurna jadi manusia. Ini pandangan kita selama ini. Rasulullah tidak. Siapa yang jumpa dia dulu ucapkan salam, bahkan kepada anak-anak. Ucapkan salam kepada anak-anak. Anak-anak jawab salam. Ini Nabi SAW. Jadi itulah beberapa kisah atau riwayat tentang sosok Rasulullah SAW secara fisik dan perangai Nabi SAW juga disebut dalam hadis-hadis ini. Jadi ada hal-hal yang bisa kita contoh, yang kita mampu untuk mencontohnya, tapi ada hal-hal yang memang tidak mungkin karena berkaitan dengan fisik. Kita ingin mengikuti alis Rasulullah, mungkin tidak seperti itu. Kulit Rasulullah mungkin tidak semuanya bisa seperti itu. Postur Rasulullah, janggut bisa, janggut bisa. Itu kecuali yang tidak tumbuh janggut, ada juga yang tidak tumbuh janggut, ya. Seperti itu. Jadi cara berjalan Rasulullah mungkin bisa kita tiru, tidak sampai. Rambutnya kepanjang. Ini kita ikuti Rasulullah. Tengok itu motivasinya seperti apa. Banyak ulama-ulama kita juga, ya, motifnya seperti apa. Ya. Tentu ketika kita panjang rambut, ikuti adab-adabnya, etika-etikanya, kan? Ada adabnya. Jangan menyerupai orang-orang fasik, ya. Kadang-kadang kita panjang rambut, tapi idola kita bukan Rasulullah. Yang kita idolakan ada tokoh lain, ya. Ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Jadi silahkan kita pelajari tentang Rasulullah SAW dan adab-adab beliau dalam berpenampilan dan sebagainya.
Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mohon maaf sudah agak terlalu panjang. Karena mengingat hadisnya juga panjang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.